Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Untuk pertahankan zona kuning dan pemulihan psikologi, tim gugus petugas percepatan penanganan atau GTPP COVID-19 Tulungagung, Jawa Timur melakukan pembekalan terhadap puluhan sukarelawan dari berbagai elemen masyarakat. Pembekalan ini perlu dilakukan karena sejak 1 bulan terakhir jumlah kumulatif positif COVID-19 di Tulungagung terus meningkat. Orang yang sakit tinggi, karena apa? Kita paham, ya, gimana itu? Sekitar 39 tenaga sukarelawan dari berbagai elemen masyarakat di Tulungagung, Jawa Timur ikuti pembekalan penanganan COVID-19 yang dilakukan tim GTPP setempat. Relawan ini akan bertugas membantu tugas pemerintah untuk mengedukasi kepatuhan protokol kesehatan kepada masyarakat, agar Tulungagung tidak kembali ke zona merah dan saat ini berada di zona kuning. Selain melakukan edukasi, relawan ini juga akan melakukan pendampingan psikologis terhadap pasien COVID-19 yang tengah dirawat dan diisolasi maupun terhadap pasien yang telah dinyatakan sembuh. Hal tersebut dilakukan karena hingga saat ini si pasien masih saja mengalami diskriminasi dari warga sekitarnya. Untuk mencegah semakin meningkatnya angka kumulatif positif COVID-19 di Tulungagung, pihak GTPP COVID-19 diantaranya jika terdapat warga yang positif COVID-19, secepatnya dilokalisir dan di-tracing agar tidak terjadi klaster baru, melindungi kelompok yang rentan terhadap penularan virus corona, dan membuka seluruh puskesmas untuk melakukan rapid test maupun tes swab. dimaksudkan adalah untuk membantu pemerintah, khususnya dalam mengedukasi masyarakat ya, dalam rangka penanggulangan percepatan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Hal ini perlu sekali peran daripada adik-adik karena masalah yang ada di Tulungagung cukup banyak atau cukup kompleksitas, sehingga perlu adanya tenaga relawan yang membantu. Misalkan jadi sosialisasi di tengah masyarakat. Misalkan sosialisasi kepada warga masyarakat untuk membiasakan memakai masker, cuci tangan pakai sabun, social distancing. Lebih dari itu bagi saudara-saudara kita yang menderita ya, yang baru sembuh dari terkonfirmasi COVID-19, itu diberikan penguatan psikologis baik kepada yang bersangkutan maupun pada lingkungannya, karena biasanya apabila sudah baru sembuh terkonfirmasi COVID, itu masyarakat sekitarnya masih ada perasaan trauma dan lain sebagainya, baik penderita itu sendiri maupun lingkungannya. Ini perlu adanya satu edukasi ya, dari pendampingan bahasanya. Perlu pendampingan yang tugasnya adalah untuk mengedukasi. Pak, penyebab dari terus naiknya angka COVID di Tulungagung itu apa sih, Pak? Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan, kita dalam menjaga zona kuning, kalau bisa ke hijau atau tetap tidak naik ke zona ini, satu adalah mencegah sekuat mungkin supaya tidak tambah yang positif. Yang kedua, kalau kita menemukan yang positif, secepat mungkin untuk diketahui dan dilokalisir dan di-tracking kontak eratnya supaya nggak nambah dari klaster jadi klaster baru. Kemudian yang ketiga adalah membatasi atau melindungi yang rentan, kelompok rentan. Jadi yang kan ini kan orang sudah bekerja semua, usia produktifnya ambyar. Nah, yang di rumah yang rentan-rentan ini harus dilindungi. Kita kasih vitamin, ada kegiatan namanya posbindu, pemeriksaan berkala kepada para lansia itu. Ada program prolanis, prolanis itu yang punya penyakit-penyakit kronis itu diperiksa secara rutin. Jadi ada program-program perlindungan terhadap yang rentan-rentan itu. Yang berikutnya adalah kalau yang sakit harus ditangani dengan bagus. Mulai dari puskesmas kita buka, semua puskesmas bisa melayani COVID, yang dulunya hanya 3. Sekarang semua puskesmas bisa, termasuk di rumah sakit juga diefektifkan. Pengembalian fungsi layanan kesehatan, kembali ke pelayanan semula, posyandu dihidupkan lagi dan lain sebagainya, supaya tidak selesai COVID tapi muncul problem kesehatan yang lain.
Hingga Selasa kemarin, jumlah kumulatif pasien positif COVID-19 di Tulungagung mencapai 312 orang. Dengan rincian, sembuh 284 orang, meninggal dunia 3 orang, dirawat 7 orang, dan 18 orang diisolasi. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan.